Bab 2801, Masuknya Frostbite. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Jangan, kita harus segera membiarkan mereka yang tertinggal menutup terowongan ruang waktu, lalu melarikan diri. Jika alam semesta Frostbite dibagi menjadi beberapa area terpisah, maka kecepatan penyerbuan Sulang pasti akan berkurang. Kaisar Gu Junzhou menggertakkan giginya, matanya retak, matanya merah, dan dia segera memberikan instruksi kepada para master abadi yang tinggal di alam semesta Frostbite. Dan ini adalah metode penghentian kerugian terakhirnya. Tetapi dia tidak tahu bahwa itu sama sekali tidak berguna bagi Sulang. Klon 100 bayangan Sulang dan pemburu harta karun terbang Drifter telah menembus alam semesta Frost Obsidian sebelumnya. Selama pemburu harta karun terbang layang dan avatar Beiying telah berkunjung, Sulang dapat pergi ke tempat manapun tanpa batasan apapun. Tentu saja, tujuan utama Sulang adalah alam semesta Suang Yao. Saat ini, dia telah muncul di alam semesta Frost Yao, lebih cepat dari pesan yang dikirim oleh Kaisar Zigujun. Gemuruh, fluktuasi agung dalam waktu dan ruang pecah tanpa penyembunyian. Bagaimana situasinya? Bagaimana mungkin ada orang yang begitu berani di alam semesta Frostbite? Lihat gerakan ini, kultivasi orang ini tidak dangkal, itu mengerikan. Anak ini telah melanggar aturan alam semesta Suang Yao, Tuan Gu Jun pasti akan membersihkannya. Ya, tidak peduli seberapa kuat orang ini, apakah dia masih bisa lebih baik dari Tuan Gu Jun? Petik 2. Petik 2. Di alam semesta Suang Yao, para prajurit abadi yang tidak tahu apa-apa melihat ke tempat di mana fluktuasi waktu dan ruang datang, dan sedikit terkejut pada awalnya, dan kemudian sebagian besar dari mereka menunjukkan cibiran. Saat ini, waktu dan ruang seperti gelombang air yang terkuras habis, dan sesosok muncul di depan beberapa prajurit abadi dari 7 atau 8 kosmos yang berkumpul bersama. Di antara diskusi sebelumnya, orang-orang ini juga yang paling meremehkan. Tapi sekarang, merasakan aura 9 alam abadi yang ganas pada Sulang, semua orang langsung lumpuh. 9. Pembangkit tenaga listrik alam abadi 9 alam. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana pembangkit tenaga listrik alam abadi 9 alam bisa datang ke alam semesta Suang Yao kita? Ya, belum lagi kita bergabung dengan aliansi Suanyu. Bahkan sebelum bergabung, tidak akan ada pembangkit tenaga listrik alam abadi 9 alam yang bisa dibunuh. Ini, aku pernah mendengar tentang orang ini dari Li Hong. Dia adalah Sulang. Dia seharusnya hanya berada di alam abadi 8 alam. Sial, orang ini tidak baik, ayo kita kabur. Petik 2. Petik 2. Para prajurit abadi dari alam semesta Suang Yao menatap Sulang yang tiba-tiba muncul dengan ngeri. Salah satu dari mereka mengulurkan tangannya dan menunjuk Sulang dengan gemetar, seolah-olah orang biasa melihat hantu. Pada saat ini, mati, suara Sulang mencapai telinga semua orang. Tiba-tiba, seni rahasia penguasaan kosmos diaktifkan, dan seluruh alam semesta Suang Yao menjadi ladang rumah Sulang. Kekuatan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya telah dimobilisasi, membentuk teknik serangan dan pembunuhan yang kuat, yang langsung jatuh pada para prajurit dari 8 alam semesta dan 7 alam semesta ini. Tidak ada ketegangan, meskipun itu hanya kekuatan teknik rahasia, penguasa wilayah Zhou itu tidak menggunakan metode serangan nyata lainnya. Namun, kekuatan semacam ini bukan lagi yang dapat dilawan oleh seniman bela diri 8 kosmos dan 7 alam abadi biasa. Pada saat ini, Sulang membuka teknik rahasia, dan kekuatan alam semesta yang dimobilisasi bergerak dengan hatinya, membentuk berbagai serangan, yang jatuh pada masing-masing prajurit. Segera setelah itu, para prajurit ini mati di tempat. Sejumlah besar kekayaan dikumpulkan ke dalam ruang penyimpanan Sulang sebagai piala, dan ditumpuk ke dalam benua surga, material, dan bumi. Selanjutnya, hati Sulang tergerak dan muncul di tempat kedua. Ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik abadi berkumpul di sini. Melihat Sulang muncul, pembangkit tenaga listrik abadi ini terkejut dan ketakutan. Semua orang dipenuhi dengan pikiran untuk segera melarikan diri. Tetapi bagaimana kecepatan mereka bisa lolos dari telapak tangan Sulang? Dalam sekejap mata, cahaya pedang menyala, semua orang segera terpisah dan mati total. Semua rahasia pertahanan dan rahasia menghindar mereka tidak berpengaruh. Ding! Kamu mendapatkan jiwa abadi asteris 1. Ding! Kamu mendapatkan. Sejumlah besar perintah sistem berbunyi, dan piala yang tak terhitung jumlahnya memasuki ruang penyimpanan. Lanjutkan.
Sudut mulut Sulang berkedut, dan sosoknya menghilang dari tempat itu, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di depan gelombang prajurit abadi dengan cara ini. Sebanyak ribuan ahli abadi dibunuh oleh Sulang. Pesan Kaisar Gu Junzhou mencapai alam semesta Suang Yao. Pada saat ini, dia tinggal di bawahan senior di alam semesta Frost Obsidian, dan semua alam abadi dari 7 alam semesta dan 8 alam semesta telah mati. Alam semesta Frost Yao dan alam semesta tingkat tinggi yang menyertainya sepenuhnya dihilangkan oleh Sulang. Orang-orang kuat abadi yang tersisa melarikan diri dengan gila, menangis dan menangis. Sekarang akhirnya mendapat perintah dari Kaisar Gu Junzhou. Tanpa diduga, itu adalah agar mereka melarikan diri dengan cepat, juga perintah untuk memblokir terowongan ruang waktu alam semesta. Mengapa? Mengapa begitu? Mengapa Tuan Gu Jun membiarkan kita melarikan diri? Mungkinkah musuh ini bahkan dikalahkan olehnya? Sudah berakhir, alam semesta Frost Yao kita benar-benar tamat. Bahkan Kaisar Gu Junzhou tidak dapat menyelamatkannya. Tidak, ini tidak mungkin, Tuan Gu Jun tidak terkalahkan, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Lari, iblis besar itu akan membunuh alam semesta kita. Petik 2 petik 2. Satu persatu, orang-orang kuat abadi melarikan diri dengan putus asa. Namun mereka tampak panik, dan sebagian besar dari mereka kebingungan, karena mereka tidak tahu harus melarikan diri kemana. Pihak lain memiliki rencana pelariannya sendiri, dan memiliki tingkat keyakinan tertentu untuk dapat melarikan diri dari pabrik daging dan darah ini, sehingga mereka melarikan diri dengan gila-gilaan terlepas dari apapun. Hanya saja, entah kebingungan atau rencana untuk melarikan diri. Tidak seorang pun dari mereka dapat terhindar dari tangan Sulang. Semua orang akan terbunuh dengan satu pukulan, langsung mati. Tidak hanya harta surga, materi, dan bumi yang dikumpulkan dalam seumur hidup adalah milik Sulang, tetapi juga makhluk yang tak terhitung jumlahnya dalam tubuh, jiwa, dan tubuh semuanya adalah milik Sulang. Itu juga ketika Sulang mulai membunuh. Kaisar Gu Junzhou telah mengumpulkan penyergapannya di dekat alam semesta Yilong, dan kembali ke alam semesta Suang Yao dengan kecepatan tercepat. Namun, kecepatannya benar-benar terlalu lambat. Sialan, sudah terlambat. Bagaimana kekuatan tempur Sulang bisa begitu kuat? Menurut rencana semula, bahkan jika dia dapat kembali ke alam semesta Frostbite, bawahanku yang tertinggal masih dapat menahannya. Namun, dia bisa meledak dengan kekuatan tempur yang tidak kalah denganku, dan bahkan aku lebih tinggi. Alih-alih menjebaknya, bawahanku yang tertinggal malah menjadi semut yang bisa dia bunuh dengan mudah. Sekarang, sebagian besar bawahanku sudah terbunuh. Anak Sulang, aku harus membunuhmu, pasti. Petik 2 petik 2. Kaisar Gu Junzhou berhenti dengan putus asa di alam semesta yang tidak dikenal, dan melihat kartu geokomunikasi dengan semakin sedikit berita di tangannya. Seluruh orang itu sudah sangat marah sehingga dia penuh dengan amarah. Namun, dia hanya bisa marah dengan tidak kompeten, dan tidak ada cara untuk menghentikan Sulang. Aku benci itu, aku benci itu, aku harus membalas dendam, anak Sulang, kamu tunggu. Kaisar Gu Junzhou meraung dengan tatapan ganas, dan segera mengubah arahnya, tidak lagi menuju ke alam semesta Frost Obsidian dan alam semesta di dekatnya, tetapi bergegas menuju alam semesta bekas luka yang ditangguhkan. Alam semesta Xuanhen adalah markas besar aliansi Xuanyu. Ada sejumlah kekuatan abadi 9 alam semesta yang berkumpul di sini, dengan sumber daya yang terkonsentrasi dan melimpah, dan yang terpenting adalah keselamatan. Kaisar Gu Junzhou tahu bahwa jika Sulang dapat mengalahkan Sang Jiuku dan mati, kekuatan tempurnya pasti lebih kuat dari dirinya sendiri. Jika dia ingin membalas dendam, dia harus lebih memperkuat kekuatannya sendiri. Pada saat yang sama, Sang Jiuku memiliki ide yang sama. Setelah lolos dari bawahan Sulang, saat ia relatif aman, ia segera bergegas ke alam semesta tanda gantung. Ini sangat bermanfaat baginya. Ia tidak hanya dapat menemukan tempat yang lebih aman untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi juga dapat mencegah Sulang menemukan sarangnya, alam semesta Tianku. Namun, ia tidak tahu. Keberadaannya telah dikunci oleh peluncur leluhur pemburu harta karun. Kaisar Gu Junzhou tidak tahu bahwa Sang Jiuku dikunci oleh Sulang, dan keberadaannya setara dengan dikendalikan secara tidak langsung oleh Sulang. Karena Sulang dapat menemukannya dan Sang Jiuku selama ia menemukan alam semesta tanda gantung. Waktu berlalu dengan lambat, Kaisar Gu Junzhou dan Sang Jiuku dengan cepat menuju ke wilayah abadi gantung.
Sulang juga membantai wilayah kosmik tingkat tinggi yang diperintah oleh Gujun, seperti wilayah kosmik Frost Yao dalam skala besar. Selama itu adalah prajurit abadi yang sepenuhnya dikendalikan oleh Gujun dan tidak memiliki nilai untuk ditaklukkan, maka bunuhlah mereka semua. Jika ada nilai yang perlu ditaklukkan, terima saja semuanya dan gunakan sebagai energi cadangan humanoid yang tak terbatas. Entahlah, beberapa hari kemudian. Kaisar Gujun pertama kali tiba di alam semesta Suanyan dan melihat Wan Qixing dan Song Yuanchen, tetapi tidak melihat Kaisar Li Xuanzu. Rekan Taois Gujun, kalian sangat cemas. Tetapi apa yang terjadi? Wan Qixing dan Song Yuanchen melihat bahwa kondisi Kaisar Gujun Zhou tidak begitu baik dalam sekejap, mengerutkan kening dan bertanya. Ini memalukan. Aku ingin membersihkan sulang itu sebelumnya. Siapa yang tahu bahwa kekuatan tempurnya begitu mengerikan sehingga telah melampauiku? Kaisar Gujun Zhou menghela nafas dengan getir, matanya merah karena malu, dan masih ada sedikit kengerian dalam nadanya. Dan pernyataan ini keluar, Wan Qixing dan Song Yuanchen tiba-tiba saling memandang, wajah mereka tercengang. Segera setelah itu, rekan Taois Gujun, Wan Qixing sedikit mengernyit dan berkata dengan ragu-ragu, apa yang kau katakan, tetapi sulang yang melarikan diri dari puncak menaramu. Itu orangnya. Kaisar Gujun Zhou mengangguk kesakitan, dan buku-buku jarinya yang terkepal memutih. Tidak mungkin, teman Gujun. Kalau begitu sulang hanyalah alam abadi dari 8 kosmos. Meskipun metode pelariannya sangat bagus, tetapi basis kultivasinya seperti itu, seharusnya tidak perlu disebutkan kepadamu, itu hanya dapat dianggap sebagai masalah kecil. Song Yuanchen berkata dengan tidak percaya, level seperti ini membuatmu begitu cemas, sepertinya kau sedang melarikan diri untuk menyelamatkan hidupmu. Mendengar ini, Wan Qixing menganggukkan kepalanya setuju, jelas tidak menyangka bahwa sulang dapat membuat Kaisar Gujun Zhou seperti ini. Aku tidak berminat untuk berbohong kepadamu. Sulang itu benar-benar kuat. Semua jenis teknik rahasia membuatku kewalahan. Kaisar Gujun Zhou menghela napas lagi, dan segera bertepuk tangan dengan keras, ngomong-ngomong, sebelum aku, Sang Jiuku telah dikalahkan oleh sulang. Dia terluka parah dan harus segera melarikan diri. Apa, ini, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Kalau begitu, sekuat apapun sulang, kekuatannya hampir sama dengan milikmu. Bisakah dia mengalahkan Sang Jiuku, yang juga merupakan level menengah ke atas dari dinasti 9 Zhou, yang terluka parah dan sekarat? Ini terlalu luar biasa, aku benar-benar tidak percaya. Petik 2. Wan Qixing dan Song Yuanchen saling memandang, lalu menatap Kaisar Gujun Zhou dengan tidak percaya. Apa yang kukatakan itu nyata. Sang Jiuku dan aku bersatu melawan sulang dan mencoba mengepung sulang. Sang Jiuku, sebagai orang pertama yang melakukannya, akan memakan sulang, lalu bergegas ke sisiku untuk membunuhnya. Siapapun yang mengira, Sang Jiuku menderita kekalahan besar, dan ketika dia melarikan diri, dia memberitahu saya bahwa sulang sudah berada di akhir pertempuran. Saya baru saja berlari untuk membunuh sulang, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa sulang telah pulih ke kondisi puncaknya dalam sekejap. Saya tidak ada hubungannya dengan dia. Mungkin dia juga akan mengakhiri batas waktu seni rahasia. Dia tidak terlibat dengan saya, dan langsung membunuh alam semesta Frostbite saya. Medan perang kita jauh dari alam semesta sarang lama saya Suang Yao, dipisahkan oleh sejumlah besar wilayah kosmik sedang dan besar, tetapi dia terbunuh di alam semesta Suang Yao dalam sekejap. Sekarang, dia membunuh semua domain kosmos Frost Obsidian saya dan domain kosmos yang berafiliasi dengannya. Anak sulang, dia menghancurkan rumah yang saya bangun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan saya akan membuatnya membayar harganya. Pada titik ini, Kaisar Gujun Zhou sudah gemetar, matanya terbelah, dan kebencian yang tebal bahkan Song Yuanchen dan dua lainnya mandek. Pada saat yang sama, dari mulut Kaisar Gujun Zhou, Song Yuanchen dan Wan Qixing memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang sulang. Selain kekuatan tempur sulang yang melampaui imajinasi semua orang, ketahanan dan mobilitasnya juga luar biasa. Bagaimanapun, keduanya sama sekali tidak dapat pulih dari kondisi lemah mereka ke kondisi puncak mereka dalam sekejap, dan mereka juga dapat bertarung melawan pembangkit tenaga senior dari 9 alam semesta. Bahkan mustahil untuk melintasi beberapa alam semesta alami sedang dan besar secara instan. Sulang ini terlalu dibesar-besarkan. Benarkah ini, Taois Gujun?
Anda mengatakan Sulang dengan sangat buruk, saya pikir itu sangat palsu. Ya, saya benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Sulang bisa begitu kuat sehingga membuat saya merasa tidak percaya diri. Petik 2 petik 2. Wan Qixing dan Song Yuanchen menatap Kaisar Gu Junzhou dengan ragu-ragu dan tidak percaya dengan ngeri. Sekarang, Sang Jiuku juga seharusnya sedang dalam perjalanan ke aliansi Suanyu. Dia tidak akan kembali ke sarangnya, agar tidak dikejar oleh Sulang dan menghancurkan sarangnya. Diperkirakan tidak akan lama lagi sebelum kamu bisa melihat Sang Jiuku dan memastikan darinya bahwa apa yang kukatakan itu benar atau salah. Sayangnya, sarangku telah dihancurkan sepenuhnya oleh Sulang, dan tidak ada bawahan langsung yang selamat, mereka semua mati. Kaisar Gu Junzhou menghela napas untuk keempat kalinya, dan mengangkat tangan kanannya untuk menutupi tempat di mana jantung kirinya berada. Wajah tuanya berkerut tidak wajar. Taois Gu Jun telah berkata begitu, itu pasti tidak salah. Sulang ini sangat mengerikan, siapa dia? Aku tidak melihatnya secara langsung di awal. Aku tidak pernah mengira dia begitu mengerikan. Petik 2 petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Kaisar Gu Junzhou, Wan Qixing dan Song Yuanchen semuanya menarik napas dingin, dan pupil mereka tidak bisa berhenti menyusut. Menurut pendapat mereka, Gu Junzhou dan Sang Jiuku hampir sama dengan mereka sendiri. Kemudian, Sang Jiuku dikalahkan oleh Sulang, dan diperkirakan akan sulit bagi mereka berdua untuk maju sendiri. Pada saat ini, Kaisar Gu Junzhou berbicara lagi. 2. Sulang mungkin lebih kuat. Kaisar Gu Junzhou menarik napas dalam-dalam dan berkata, menurut informasi yang diperoleh dari Sang Jiuku, Sulang masih memiliki berbagai senjata abadi yang kuat dan alam abadi Jiushu, tetapi mereka belum ditampilkan dalam perang sebelumnya. Song Yuanchen dan Wan Qixing menelan sedikit kesulitan pada saat yang sama. Menurut kata-kata Gu Jun, Sulang mengalahkan Sang Jiuku tanpa melakukan yang terbaik. Jika ini dilakukan dengan sekuat tenaga, saya khawatir itu tidak akan dapat membunuh Sang Jiuku di tempat. Tiba-tiba, Kaisar Gu Junzhou berbicara lagi. Yang lebih penting, selama perang, saya menemukan bakat seni bela dirinya adalah yang paling menakutkan. Dia mendapatkan teknik rahasia 7 karakterku, dan dia telah berlatih jauh lebih banyak dariku. Jika aku menggunakan teknik rahasia 7 karakter untuk melawannya, aku pasti akan mati. Dia tampak muram dan tidak yakin, dan perlahan berkata, untungnya, aku masih memiliki teknik rahasia yang tersisa. Mengerikan. Sulang ini benar-benar mengerikan. Ya, bahkan jika kekuatan tempurnya begitu kuat, kualifikasinya sangat mengerikan. Jika ini memberinya waktu, saya khawatir dia tidak akan bisa mencapai level teratas alam abadi 9 alam semesta, dan melihat sekilas alam yang lebih tinggi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Petik 2 petik 2. Song Yuanchen dan Wan Qixing saling memandang, berseru, sementara mata mereka berkedip. Sulang benar-benar sekuat yang dikatakan Gu Jun. Lalu mengapa tidak berbicara dengan Sulang dan mengundangnya untuk bergabung dengan aliansi Suanyu? Mengenai kontradiksi dengan Kaisar Gu Junzhou dan Sang Jiuku, selama Anda membayar harga tertentu, itu harus diselesaikan. Tetapi, kata-kata Kaisar Gu Junzhou berikutnya menghancurkan ilusi Song Yuanchen dan dua lainnya. 2. Di kamarku, sikapmu terhadap Sulang telah membuatnya sangat tidak puas. Dan orang seperti dia, sombong dan jahat, akan membalasnya. Kaisar Gu Jun berkata dengan suara dingin, jadi, Anda masih tidak ingin merekrutnya. Pernyataan ini keluar, tiba-tiba Song Yuanchen dan Wan Qixing mandek, dan mereka mendesah bersama. Di puncak menara Gu Junzhou, mereka benar-benar bersikap buruk terhadap Sulang. Bahkan jika Kaisar Li Xuanzu mengirimkan undangan kepada Sulang, itu akhirnya dibatalkan. Ini cukup untuk meninggalkan celah antara Sulang dan aliansi Suanyu. Jika Anda harus merekrut Sulang, harga yang harus dibayar akan jauh lebih tinggi. Selain itu, Kaisar Gu Junzhou dan Sang Jiuku mungkin tidak berkompromi. Bagaimanapun, keduanya dipukuli sampai mati oleh Sulang. Satu orang digulingkan oleh Sulang dan dibakar, dibunuh, dan dijarah, tidak meninggalkan sepotong baju besi pun. Teman Gu Jun, jangan khawatir. Aliansi Suanyu kita tidak dapat diakses oleh semua orang. Sulang itu berasal dari latar belakang yang aneh, dia berperilaku kejam, dan dia telah membuat musuh dengan Taois Gu Jun. Secara alami tidak mungkin bagi kita untuk merekrutnya. Sebaliknya,
Saya akan dengan jujur melaporkan masalah ini kepada otoritas yang lebih tinggi dan membiarkan aliansi menyumbangkan upaya mereka untuk melenyapkan sulang ini. Petik 2. Song Yuanchen dan Wan Qixing mengucapkan setiap kalimat. Setelah mendengar ini, Kaisar Gu Junzhou mengangguk dengan berat, wajahnya banyak membaik pada saat yang sama. Di alam semesta tingkat tinggi tertentu, Sulang duduk di suatu tempat dengan energi kosmik yang sangat melimpah, menyiapkan metode formasi pengumpulan roh abadi, sambil berkultivasi, sambil mengatur rampasan. Pertempuran ini, melukai 9 lagu sang dengan parah, dan menghancurkan 14 kekuatan abadi dari 8 alam semesta. Hancurkan pasukan Frost Obsidian milik Gu Jun, dan bunuh 18 alam abadi dari 8 alam abadi. Tidak ada jumlah prajurit abadi dari 7 abadi dan level mereka yang lebih rendah. Sulang akhirnya menghitungnya, pembangkit tenaga listrik abadi yang terbunuh, terlepas dari pangkatnya, seharusnya sekitar 1,3 juta. Semua domain kosmik tingkat tinggi milik Gu Jun dibunuh olehnya. Mereka yang selamat menjadi pelayan Sulang yang tidak pernah berkhianat. Jumlahnya sekitar 200.000, dan level mereka tidak terlalu tinggi. Bagaimanapun, yang berpangkat lebih tinggi kurang lebih terkait dengan Kaisar Gu Junzhou, yang pasti akan membunuh. Testut. Sekitar 1,3 juta pembangkit tenaga listrik abadi terbunuh secara langsung. Sumber daya yang diperoleh kali ini pasti cukup untuk memberiku dorongan besar. Sulang menggosok tangannya dengan gembira, dan segera mengeluarkan instruksi ke sistem, simpan di asal-usul alam semesta. Ding, penyimpanannya selesai, dan saldonya adalah 82,2 miliar asal-usul alam semesta. Aku bercabang, lebih dari 80 miliar. Ini benar-benar menghasilkan banyak uang. Aku akan mengejar Sang Jiuku nanti dan membuat gelombang lain. Sedikit kejutan melintas di mata Sulang, dan dia berpikir, sekarang, tingkatkan saja fungsi sistem. Sistem akan meningkatkan latihan satu tombol, seni bela diri, dan fungsi cloningku. Ding, mengkonsumsi 10 miliar asal-usul kosmik, fungsi pengiriman klon ditingkatkan ke level 57, jumlah klon adalah +1, jumlah klon saat ini adalah 57, jumlah klon adalah 57, dan jumlah kembar adalah 57. Perintah sistem berbunyi, jumlah berbagai klon Sulang bertambah 1, dan jumlah totalnya mencapai 171. Ding, menghabiskan 10 miliar asal kosmik, fungsi pelatihan satu kunci ditingkatkan ke level 58, dan kecepatan pelatihan meningkat menjadi 3.840 triliun kali. Ding, menghabiskan 10 miliar asal kosmik, meningkatkan fungsi seni bela diri satu kunci ke level 58, dan meningkatkan kecepatan seni bela diri 3.840 triliun kali. Kecepatan fungsi kultivasi dan fungsi seni bela diri berlipat ganda. Ada lebih dari 50 miliar. Lalu lanjutkan untuk meningkatkan fungsi sistem. Sulang melihat keseimbangan, sudut mulutnya berdetak, dan memberi perintah lagi. Tiba-tiba, serangkaian perintah sistem berbunyi lagi. Ding, mengkonsumsi 1 miliar asal kosmik, fungsi perburuan harta karun sekali klik telah ditingkatkan ke level 56, dan jumlah glider terbang pemburu harta karun yang terbang adalah 1.920 triliun. Ding, mengkonsumsi 1 miliar asal kosmik, fungsi alkimia satu kunci telah ditingkatkan ke level 22, yang dapat membuat 7 keabadian abadi dan pil tingkat rendahnya. Ding, mengkonsumsi 1 miliar asal kosmik, fungsi pemurnian satu kunci ditingkatkan ke 22, yang dapat memurnikan 7 keabadian dan senjata tingkat rendahnya. Ding, mengkonsumsi 1 miliar asal kosmik, fungsi pemurnian satu kunci ditingkatkan ke 22, yang dapat memurnikan 7 keabadian dan level rendahnya. Ding, mengkonsumsi 1 miliar asal kosmik, dan fungsi sintesis satu kunci ditingkatkan ke level 22. Itu dapat disintesis dengan bahan dan obat-obatan 7 keabadian yang sama atau level yang lebih rendah. Rasio sintesisnya adalah 5:1. Saat ini, saldonya masih 47,2 miliar. Sulang tidak ragu untuk terus menghabiskan 1,1 miliar, meningkatkan fungsi pemberdayaan satu kunci ke level 32, dan jumlah berbagai pemberdayaan mencapai 1.280. Akhirnya, ada peningkatan satu klik. Itu juga menghabiskan 1,1 miliar, fungsi peningkatan ditingkatkan ke level 17, dan jumlah peningkatan mencapai 17 kali. Ini semua ditingkatkan lagi. Ada 45 miliar asal kosmik yang tersisa. Kalau begitu,
pilih 4 fungsi sistem lagi untuk ditingkatkan. Pilih saja pemurni 1 kunci, alkimia 1 kunci, sintesis 1 kunci, penguatan 1 kunci. Sulang memikirkannya, dan segera memberi instruksi kepada sistem untuk meningkatkan 4 fungsi di awal. Tiba-tiba, 40 miliar asal kosmik dikonsumsi. Fungsi pemurnian 1 kunci, alkimia, dan sintesis semuanya mencapai level 23, dan fungsi peningkatan 1 kunci mencapai level 18. Sejauh ini, masih ada 5 miliar dalam saldo, yang sepenuhnya cukup untuk promosi senjata, dan beberapa dapat didistribusikan ke Chu Xiaobei dan wanita lain untuk membantu mereka berkultivasi. Testut, peningkatan ini benar-benar keren. 11 fungsi sistem telah ditingkatkan. Sulang terus mencuit, wajahnya dipenuhi dengan senyum ceria. Selanjutnya, latihlah tekniknya. Meskipun banyak teknik yang diperoleh kali ini telah dipraktikkan sebelumnya, ada juga beberapa yang belum pernah terlihat sebelumnya. Setelah berlatih, ada banyak manfaatnya. Sambil memikirkannya, Sulang memilih teknik latihan tingkat abadi, menerapkannya pada 10 penjahat seni bela diri, dan mulai berlatih. Segera, tatapan Sulang jatuh pada senjatanya lagi. Pada saat ini, fungsi mixer 1 tombol telah ditingkatkan lagi, dan semua senjatanya juga dapat berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Pertama-tama datanglah ke pedang Yutian. Dengan gerakan lembut dari tangan kanan Sulang, pedang Yutian tiba-tiba berubah dari jepit rambut menjadi pedang kecil, dan jatuh ke telapak tangannya dengan cerdik. Perubahan suasana hati yang sangat bahagia datang dari pedang Yutian. Jelas, Xiaoyou juga tahu bahwa Sulang akan meningkatkan dirinya lagi. Sistem, mulai efek pengaturan ulang yang ditingkatkan. Sulang mengunci pedang Yutian dengan pikiran ilahinya dan memberikan instruksi. Ding, setelah mengatur ulang peningkatan, efek perubahan kualitatif peningkatan saat ini akan hilang. Perintah sistem muncul. Pedang Yutian saat ini memiliki 2 perubahan kualitatif yang ditingkatkan. Pertama kali adalah perubahan kualitatif penguatan biasa, dan efeknya adalah peningkatan kekuatan secara keseluruhan. Kedua kalinya adalah perubahan kualitatif peningkatan fitur hit yang diketahui. Pengganda kekuatan meningkat dari 2 kali lipat menjadi 5 kali lipat. Oke, untuk memperkuat ulang, Sulang tidak ragu-ragu dan memberi perintah. Ding, pedang Yutian berhasil diperkuat ulang. Dengan munculnya perintah sistem, kekuatan pedang Yutian segera kembali ke level normalnya. Tapi kemudian, sistem, kembangkan pedang Yutian. Hati Sulang tergerak, dan dia memberi perintah lagi. Ding, konsumsi jiwa abadi asteris 10.000, asal alam semesta asteris 100 juta, kristal inti alam semesta non-pikiran material alam abadi asteris 1000, Duais Guyuyuan asteris 10.000. Pedang Yutian berevolusi menjadi 7 prajurit kaisar abadi. Perintah sistem baru saja berakhir. Sulang mengeluarkan instruksi lagi, mulai fungsi peningkatan 1 tombol, targetkan pedang Yutian. Ding, berhasil diperkuat, pedang Yutian plus 1. Ding, berhasil diperkuat, pedang Yutian plus 1. Ding, penguatan berhasil. Perintah sistem berbunyi 10 kali berturut-turut, tetapi belum berakhir. Sulang kejam di dalam hatinya, dan terus memperkuat pedang Yutian, hingga ia menyelesaikan penguatan 15 kali dan kemudian berhenti. Dan sekarang pedang Yutian telah berhasil memasuki level alam abadi 9 alam. Selain itu, 3 peluang untuk memperkuat perubahan kualitatif juga diperoleh. Mulai fungsi perubahan kualitatif yang ditingkatkan, targetkan pedang Yutian. Sulang tidak menunda-nunda dan memberi perintah lagi. Ding, konsumsi material kelas abadi Tianluo Fuyaoshi asteris 11.214. Pedang Yutian telah berhasil diperkuat. Ding, konsumsi material kelas abadi untuk mewujudkan Kaisar Zhenjiu asteris 85.755. Pedang Yutian telah berhasil diperkuat dan diubah. Ding, konsumsi material kelas abadi untuk kembali ke Yuan Lei Fengjin asteris 45.898. Pedang Yutian telah berhasil diperkuat. Pertama kali efek perubahan kualitatif diperkuat, kekuatan melahap pedang surga neter diperkuat. Pedang Yutian saat ini dapat menyerap serangan musuh ke tingkat yang lebih besar dan mengubahnya menjadi kegunaannya sendiri. Itu adalah keterampilan magis untuk serangan balik defensif. Kedua kalinya untuk memperkuat efek perubahan kualitatif adalah karakteristik pukulan pengetahuan pedang Yutian, yang juga 5 kali lipat kekuatannya. Ketiga kalinya untuk memperkuat efek perubahan kualitatif adalah dengan meningkatkan kekuatan keseluruhan pedang Yutian,
menjadikannya langsung dari level memasuki 9 alam semesta dari awal hingga level menengah 9 alam semesta. Secara umum, kekuatan pedang Yutian dianggap telah mengangkat alam secara keseluruhan. Dan 9 prajurit Kaisar Alam Abadi, bahkan 9 abadi senior, hanya sedikit orang yang dapat memilikinya. Seperti Gujun dan sejenisnya, mereka bukanlah prajurit Kaisar Abadi dari 9 alam semesta, tetapi hanya 8 alam semesta. Selanjutnya, senjata kedua, perisai 8 sisi. Sulang memasukkan pedang Yutian yang sangat menyenangkan ke sanggul rambutnya, dan segera mengeluarkan perisai langit 8 sisi. Setelah proses yang sama, perisai surga 8 sisi juga berevolusi menjadi 7 alam abadi, dengan 15 penguatan eksternal dan perubahan kualitatif 3 kali. Selain itu, sulang masih memiliki fungsi menelan yang khas, yang menyebabkan perisai bermata 8 surgawi menelan karakteristik kebal. Akhirnya, efek dari 3 perubahan kualitatif yang ditingkatkan dari perisai bermata 8 surgawi adalah karakteristik anti cedera, karakteristik kebal, dan karakteristik tidak dapat dihancurkan berubah secara kualitatif. Kemampuan bertahan perisai bersisi 8 Tianjia juga telah memasuki level tengah dan bawah dari alam abadi 9. Segera setelah itu, Sulang terus mempromosikan senjata tersebut. Pedang kehidupan, cermin reinkarnasi, sarang peradaban, dan 4 prajurit Kaisar Dupa semuanya meningkat pesat 7 senjata abadi ini. Sulang juga menggunakan sepenuhnya fungsi menelan karakteristik, melahap beberapa karakteristik senjata yang baru saja ditangkap. Karakteristik pedang menelan kehidupan semuanya terkait dengan pengurangan konsumsi dan peningkatan kekuatan. Karakteristik menelan alam reinkarnasi dan sarang peradaban terkait dengan efek kekuatan dan jangkauan pengaruh. Kunci penusuk hati awalnya memiliki karakteristik penetrasi fatal dan membunuh jiwa. Saat ini ada karakteristik tambahan, klon senjata. Fitur klon senjata memungkinkan senjata untuk memobilisasi energi kosmik alami dan langsung mereplikasi diri yang lain. Untuk kunci penusuk, ia memiliki 8 rantai giok hitam. Dengan fitur klon senjata, saat meluncurkan serangan, 16 rantai giok hitam dapat ditampilkan. Mari kita bicarakan tentang pemandangan yang indah. Senjata ini awalnya memiliki karakteristik irama tertinggi, yang mampu menumpuk 3 serangan secara bersamaan. Saat ini, ada lebih banyak karakteristik gaib. Fitur tembus pandang, seperti namanya, dapat membuat serangan Jinghua Suiwei lebih sulit dideteksi. Awalnya serangan Jinghua Suiwei adalah senjata ilusi senyap. Saat ini, mendapatkan fitur penyembunyian tidak ada bedanya dengan menambahkan lebih banyak sayap. Selain itu, Jinghua Suiwei juga memiliki peluang untuk menelan karakteristik. Karena tidak ada karakteristik bawaan yang cocok untuk ditelannya, itu sementara kosong. Lalu ada Kibao Miaoshu dan Zijin God. Yang pertama telah menelan karakteristik, metode instan, dan kecepatan penyebaran 7 harta karun cahaya meningkat pesat, dan dapat menutupi senjata lawan hampir seketika. Atas dasar kekebalan, yang terakhir telah menelan karakteristik yang mirip dengan, tidak dapat dihancurkan, tetapi agak mirip dengan perisai 8 sisi Tianjiao. Faktanya, tidak banyak jenis hal seperti karakteristik bawaan. Beberapa kesamaan dapat dianggap sebagai karakteristik yang sama. Ketujuh senjata ini memiliki karakteristik yang mirip, tetapi itu normal. Jalannya sederhana, dan karakteristik bawaannya tidak rumit. Biasanya, ada lebih banyak karakteristik bawaan, dan kekuatannya sangat kuat. Setelah melahap karakteristik bawaan untuk 7 senjata, Sulang telah menyelesaikan 10 peningkatan untuk senjata-senjata ini, dan semua peningkatan telah diubah 2 kali. Kekuatan setiap senjata, atau efek khususnya, telah meroket. Saat ini, senjata-senjata ini telah memasuki alam abadi 9. Meskipun karena materialnya, semua senjata ini berada di awal 9 alam semesta. Tentu saja, ini sudah sangat mengesankan. Berapa banyak 9 kakak abadi yang bahkan tidak memiliki prajurit Kaisar 9 abadi. Namun, Sulang memiliki 9 buah. Ini belum menjadi jumlah yang tak terbatas. Saya tidak tahu apakah Sulang memiliki begitu banyak hal tingkat 9 abadi yang diketahui oleh 9 abadi lainnya, apakah itu akan membuat giginya patah karena cemburu. Akhirnya, giliran keabadian, Sulang mengembalikan 9 senjata yang telah ditingkatkan ke ruang penyimpanan, dan segera mengeluarkan keabadian. Terakhir kali tanpa batas dipromosikan, ia telah mencapai tingkat lanjut dari 8 alam semesta. Tingkat ini sudah dapat digunakan dalam pertempuran alam abadi 9 alam semesta,
tetapi kerugiannya pasti akan lebih serius. Sebelum berhadapan dengan Sang Jiuku dan Gu Jun, Su Lang memiliki pikiran tentatif di dalam hatinya, dan ia tidak mengorbankan keabadian. Jika tidak, apakah Sang Jiuku dapat melarikan diri atau tidak harus didiskusikan. Sistem, mulai fungsi pengaturan ulang yang ditingkatkan. Su Lang mengunci keabadian dengan pikiran ilahinya dan memberikan instruksi kepada sistem. Ding, setelah mengatur ulang peningkatan, efek perubahan kualitatif peningkatan saat ini akan hilang. Perintah sistem muncul lagi. Su Lang menggunakan keinginannya untuk mengonfirmasi perlunya mengatur ulang dan memperkuat, dan sistem secara otomatis menyelesaikan pengaturan ulang penguatan Infinity. Tiba-tiba, napas Infinity merosot, mulai fungsi evolusi senjata. Su Lang mengaktifkan fungsi sistem lagi dan mulai mengembangkan bagian-bagian dari Infinity Number. Dengan masukan material yang tak terhitung jumlahnya, setiap komponen di Infinity telah ditingkatkan. Totalnya ada 120.000 bagian, dan ribuan di antaranya telah mencapai Seven Eternal Realm. Sudah ada puluhan ribu orang yang telah mencapai level 6 alam semesta. Level yang lebih rendah, seiring levelnya lebih rendah, jumlahnya juga meningkat. Saat evolusi selesai, Su Lang telah menyelesaikan 10 peningkatan dan 2 perubahan kualitatif peningkatan tanpa henti. Kemudian, dalam keadaan kosong dari Boundless, ia sudah memiliki kekuatan level yang lebih rendah di Nine Universe Eternal Realm, tak terbatas, mengerikan. Jika itu adalah seniman bela diri residen penuh waktu, aku bertanya-tanya apakah itu dapat mencapai tingkat lanjut atau atas dari 9 alam. Su Lang menyentuh dagunya dan tersenyum puas. Sejauh ini, senjata itu sepenuhnya ditingkatkan lagi. Dan selanjutnya, itu sekali lagi memilah semua jenis rampasan, seperti senjata abadi, alam semesta kehidupan abadi, tubuh abadi dan sebagainya. Sebelumnya, ketika itu menelan karakteristik senjata di tangan, Su Lang dengan hati-hati menyaring senjata abadi yang disita. Senjata dengan karakteristik bawaan yang kuat diselamatkan oleh pemindahan karakteristiknya ke senjata alat khusus. Kemudian semua senjata alam abadi yang ditangkap dipecah menjadi bahan yang tak terhitung jumlahnya oleh Su Lang. Hampir semua harta yang dimurnikan secara artifisial diurai oleh Su Lang. Selesaikan ini, Su Lang sekali lagi mulai memilih dan memilih di antara jutaan alam semesta kehidupan abadi dan alam semesta dinding kristal yang lebih tak terbatas. Semua harta berharga dibawa ke dunia batinnya olehnya. Setelah dimasukkan ke alam semesta kehidupan atau dunia dinding kristal, alam semesta dinding kristal, itu bergabung dengan planet dan benua kehidupan asli. Tiba-tiba, dunia yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Su Lang meningkat dengan gila-gilaan. Setiap dunia menjadi sangat kaya, dan latihan para praktisi di dalamnya menjadi semakin mudah. Para master telah muncul dalam jumlah besar, dan generasi demi generasi menjadi lebih kuat. Alam semesta kehidupan abadi dan tubuh abadi setelah seleksi. Su Lang membagikannya kepada rekan-rekannya dan bawahannya, yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan alam semesta dinding kristal mereka. Setelah pembagian, apa yang tersisa disimpan dalam tubuh pembagian yang tersisa untuk penggunaan cadangan. Pada akhirnya, tubuh abadi yang menjadi cangkang kosong itu dibuang ke sarang peradaban. Setelah sarang peradaban ditelan, spora evolusi yang tak terhitung jumlahnya akan diproduksi. Saat ini, para pejuang yang berevolusi dari spora yang diproduksi di sarang peradaban semuanya berbakat di alam semesta alami biasa, dan mereka dapat disebut Tianjiao. Di bawah karakteristik percepatan spora dan percepatan jalan waktu Su Lang, makhluk-makhluk yang berasal dari spora-spora ini berkembang sangat pesat. Dalam waktu singkat, sejumlah besar ahli seni bela diri akan lahir dan berkembang menjadi peradaban kultivasi yang sangat kuat. Sejauh ini, rampasan hampir ditangani. Sekarang aku mampu membunuh Gu Jun dan Sang Jiuku. Dengan tanda centang di sudut mulut Su Lang, fungsi berbagi persepsi diluncurkan. Tiba-tiba, pemandangan pesawat layang leluhur pemburu harta karun dan klon muncul di depan mereka. Namun, melihat mereka masih mengejar, terlihat bahwa Sang Jiuku masih terus maju. Di arah ini, aku tidak tahu apakah itu sarang Sang Jiuku. Jika itu benar-benar sarangnya, maka aku bisa mengejar dan membunuhnya, dan memberinya banyak uang. Yah, meskipun kamu bisa dengan cepat mengejar Sang Jiuku dengan klon Xing Chuanyun He, tidak perlu, biarkan dia memimpin jalan terlebih dahulu. Su Lang memperhatikan penglihatan klon dan pesawat layang leluhur pemburu harta karun, dan dia mulai beristirahat. Namun,
Segera dia bosan di mana-mana dengan kecenderungan sempurna untuk menempati avatar, melakukan hal-hal untuk menghabiskan waktu. Di sisi lain, Kaisar Gu Junzhou masih menunggu Sang Jiuku datang di aliansi Suanyu. Sekarang dia telah menghubungi Sang Jiuku dan tahu bahwa Sang Jiuku akan datang ke sini. Ada juga Song Yuanchen yang sedang menunggu bersama. Adapun Wan Qihang, dia pergi untuk melaporkan situasinya. Masih belum sampai di sini. Sepertinya Sang Jiuku benar-benar terluka, dan kecepatannya menjadi sangat lambat. Kaisar Gu Junzhou memegang kartu giok untuk komunikasi di tangannya, alisnya sedikit mengernyit. Apakah Sulang akan menyusul? Song Yuanchen merenung sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. Jika dia berani menyusul, maka dia akan mengenai bilah senjata kita. Itu mungkin. Kalau begitu, anak Sulang sepertinya suka membeli rumahnya. Dia pasti ingin pergi ke sarang Sang Jiuku untuk membakar, membunuh, dan menjarah. Sekarang tidak ada berita tentang Sulang dari Suang Yao dan alam semesta terdekat. Agaknya dia sudah pergi dari sana, dan Sang Jiuku terluka parah, dia kemungkinan akan mengejar Sang Jiuku. Sedikit pikiran melintas di mata Kaisar Gu Junzhou, dan dia mengangguk sedikit. Haha, jika memang begitu, tidak peduli seberapa kuat dia akan mati di tangan kita. Song Yuanchen tersenyum, ketika saatnya tiba, kamu akan dapat membalas dendam pada sesama penganut Tao. Tepat sekali, kekuatan aliansi Suanyu tidak dapat digoyahkan oleh anak-anak Sulang. Jika dia benar-benar mengejar, itulah cara untuk mati. Kaisar Gu Junzhou tersenyum dingin, dan segera berkata, namun, saya perlu mengundang Sang Jiuku lebih cepat, jadi Sulang tidak dapat mengejar Sang Jiuku. Rekan Taois berkata dengan baik. Song Yuanchen mengangguk setuju, dan kemudian berbalik untuk melihat ke kejauhan. Lihat, teman Wan Dao membawa seseorang ke sini. Suara itu baru saja jatuh. Tidak jauh dari sana, 5 sosok tiba-tiba muncul. Di antara mereka adalah Wan Qixing, seorang pria tua berambut abu-abu, seorang pria parubaya, seorang wanita muda yang cantik, dan seorang anak laki-laki dengan rambut dikepang. Di antara mereka, anak laki-laki dengan rambut dikepang itu berkepala samar. Namun, penampilan luarnya agak aneh. Dia tampak seperti anak laki-laki, berusia 7 atau 8 tahun, tetapi dia mengenakan jubah yang sangat hikmat dan murah hati, dan wajahnya sangat serius. 3 orang lainnya, lelaki tua berambut abu-abu, lelaki setengah baya, dan wanita muda cantik, memiliki aura yang bagus, dan mereka semua kuat di alam abadi 9. Pemimpin, Song Yuanchen menunggu seseorang terbang mendekat, dan segera mengepalkan tinjunya ke arah bocah itu. Hadiah gratis. Pemimpin yang seperti bocah itu mengangguk dan menatap Gu Jun. Di Xia Gu Jun, aku telah melihat pemimpinnya. Kaisar Gu Jun tidak rendah hati atau sombong, dan menundukkan tangannya. Penganut Tao tidak perlu bersikap sopan. Kalian semua merasa terhormat untuk mengambil posisi pemimpin. Sekarang penganut Tao Gu Jun telah bergabung dengan aliansi Suanyu kami, dan menjadi anggota aliansi Suanyu. Masalahmu adalah masalahku. Pemimpin Suanyu membalas sopan santun itu dengan tegas, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saat ini, aku sudah tahu tentang alam semesta Frost Yao, lalu Sulang, aku tidak akan pernah membiarkannya menjadi lebih baik. Meskipun pemimpin Suanyu juga ingin merekrut Sulang, bakat super ini, atau monster super tua. Namun, pertama-tama, ada keretakan dengan Sulang, dan kedua, aliansi Suanyu berada dalam tahap pertumbuhan pendapatan. Jika seorang anggota aliansi menghadapi masalah, tidak hanya tidak membantu, tetapi juga membantu musuhnya menghadapi anggota aliansi ini, maka aliansi akan melakukan yang terbaik. Dan sebagainya. Bagi Sulang, pemimpin Suanyu harus angkat bicara. Terima kasih, pemimpin. Di masa depan, aku akan kesepian dan setia pada Liga. Kaisar Gu Junzhou menatap pemimpin Suanyu yang serius dan serius, mengepalkan tinjunya sebagai pengakuan. Aku bilang tidak perlu bersikap sopan. Taois Gu Jun, ini adalah beberapa manfaat yang dibagikan setelah bergabung dengan Liga. Aku masih punya banyak hal yang harus kuurus. Untuk Sulang, Song Yuanchen dan Wan Qixing akan membantumu menyelesaikannya. Pemimpin Suanyu melambaikan tangannya dan berkata, dengan Sang Jiuku, kalian bertujuh, dan kalian seharusnya bisa menghadapi Sulang. 7 orang bisa menghadapinya sendirian. Kaisar Gu Junzhou mengangguk, dia juga tidak percaya. Ada 7 orang di pihaknya, jadi mengapa dia tidak mengubah Sulang? Oke, aku akan pergi duluan, menunggu kabar baikmu.
Pemimpin Suanyu mengangguk, sosoknya perlahan memudar. Ada 3 orang yang tersisa di tempat yang sama, Gu Jun, Wan Qixing, Song Yuanchen, dan lelaki tua berambut abu-abu. Kemudian datang beberapa salam dan pengakuan. Lelaki tua berambut abu-abu itu disebut Kaisar Tongding Zhou, dinasti Han setengah baya disebut Kaisar Fan Mengzu, dan wanita muda cantik itu disebut Kaisar Feng Fenzhou. Menyusahkanmu selama ini. Kalau begitu Sulang punya banyak rahasia, dan ada banyak manfaatnya. Setelah membunuhnya, aku akan membaginya nanti. Sekarang, silakan ikut denganku. Kaisar Gujun Zhou berjanji untuk memberikan manfaat, menundukkan tangannya kepada semua orang, dan segera mulai memimpin jalan untuk menanggapi Sang Jiuku. Pembicaraan yang bagus. Bahkan jika tidak ada manfaatnya, kita harus membunuh Sulang. Yaitu, orang yang berani menggerakkan liga kita, sama sekali tidak tahu bagaimana kata-kata mati ditulis. Petik 2 petik 2. Semua orang tertawa dan mengikuti. Pada saat yang sama, di alam semesta tertentu, panggil, cedera itu harus dihentikan dan ditangani. Sang Jiuku menemukan tempat yang penuh energi di alam semesta, memuntahkan seteguk kekeruhan merah, dan berhenti. Pertarungan dengan Sulang telah melukai akarnya. Terutama setelah menggunakan teknik rahasia, Jilan Miseng, hidupnya dalam bahaya. Jika bukan karena penggunaan terakhir Jimei Renmaru untuk menyerap vitalitas bawahannya, tidak pasti apakah dia bisa melarikan diri dari sini. Sekarang aku melarikan diri begitu lama dalam satu tarikan napas. Keadaannya agak tidak stabil lagi. Untungnya, jarak untuk melarikan diri sekarang cukup jauh, dan juga sangat dekat dengan markas besar aliansi Suanyu, yang dianggap sebagai zona aman, jadi kamu bisa bersantai. Duduk di alam semesta yang terpencil dan tersembunyi. Sang Jiuku mengeluarkan obat penyembuh yang tak terhitung jumlahnya dari tubuhnya dan mulai menyembuhkan dirinya sendiri dengan hati-hati. Hanya saja, ukuran alam abadi 9 alam semesta benar-benar terlalu besar, dan lukanya terlalu serius. Selain itu, obat penyembuhnya hanya di alam abadi 8, dan kualitasnya tidak terlalu bagus, jadi kecepatan pemulihannya relatif terbatas. Waktu berlalu dengan cepat. Sang Jiuku secara bertahap memulihkan 30% dari lukanya, hampir tidak memiliki sedikit kekuatan tempur. Stabilkan, Sulang tidak mengejarnya, jadi dia seharusnya menyerah mengejar. Namun, kamu masih harus pergi ke aliansi Suanyu, di sana lebih aman. Sang Jiuku berpikir begitu dalam hatinya, dan segera bersiap untuk berangkat ke jalan. Tetapi pada saat ini, mencicit, seekor tupai terbang emas hitam tiba-tiba muncul tidak jauh darinya. Segera setelah itu, seorang pemuda juga muncul tanpa suara, tanpa menimbulkan fluktuasi temporal dan spasial. Sang Jiuku tercengang oleh pemandangan ini. Segera, Sulang, matanya terbuka lebar, rambut velusnya berdiri tegak, dan bahkan rambutnya akan naik ke langit. Oh, berisik sekali, kenapa kamu berhenti di sini? Aku masih berharap kamu membawaku ke sarangmu. Pergi dan pergi, seolah-olah aku tidak melihatmu. Sulang mencondongkan tubuh ke arah doppelganger itu, menatap Sang Jiuku dengan heran, lalu melambaikan tangannya. Dengan tergesa-gesa dan bahkan berbalik. Tiba-tiba, Sang Jiuku tercengang, dan segera merasakan penghinaan yang parah. Hal pertama yang Sulang lakukan padanya bukanlah menyerang, tetapi menjadi heran, lalu berpura-pura tidak melihatnya, biarkan dia memimpin jalan. Rasa malu yang tak berujung berubah menjadi api yang mengamuk, yang memenuhi seluruh tubuh Sang Jiuku, meletus dari hampir setiap pori. Tapi, dia tidak berani melakukannya. Meskipun napas Sulang di depannya tidak terlalu kuat, itu adalah Sulang, dan Anda tidak dapat melihat permukaannya. Sang Jiuku, yang baru saja pulih dari cederanya, menelan seteguk air liur, dan segera mulai melarikan diri. Tetapi pada saat ini, fluktuasi waktu dan ruang yang kuat datang satu demi satu, seperti gunung besar yang runtuh di danau yang tenang, memicu tsunami waktu dan ruang yang kuat. Ini, Gu Jun. Sang Jiuku merasakan napas yang familiar, dan tiba-tiba dia terkejut. Segera setelah itu, dia melihat Gu Jun dan 5 orang lainnya muncul, yang masing-masing adalah kekuatan abadi dari 9 alam semesta. Teman-teman dalam bisnis, kita terlambat. Gu Jun terbang ke sisi Sang Jiuku dan menundukkan tangannya, mereka semua adalah penguasa aliansi Suanyu, datanglah untuk membantuku dan tunggu Sulang. Teman-teman Sang Dao, aku telah membuat kalian menunggu. Bersama kami, Sulang pasti akan mati. Hahaha, ini adalah keuntungan bergabung dengan Liga.
Jika satu orang mengalami kesulitan, semua orang akan membantu. Petik 2. Wan Qixing dan yang lainnya terbang ke sisi Sang Jiuko, tersenyum dan melengkungkan tangan mereka. 6 kekuatan abadi dari 9 alam semesta. Haha, aman, sepenuhnya aman. Sang Jiuko melihat kekuatan abadi dari 9 alam semesta di sekitarnya, dia langsung merasa lega, dan dia buru-buru menjawab satu persatu, berterima kasih kepada semua orang atas bantuan mereka. Beberapa hal akan dikatakan nanti, mari kita bunuh sulang ini dulu. Kaisar Gujun menatap sulang sepanjang waktu, matanya ganas, anak ini akan menghancurkan sarangku, aku harus membunuhnya sendiri. Pernyataan ini keluar, orang-orang yang memperhatikan sulang teralihkan, dan mereka semua segera berbalik, menatapnya dengan tegas. Anak sulang, hari ini adalah tanggal kematianmu. Dengan kami berenam di sini, tidak peduli berapa banyak cara yang kau miliki, kau harus mati di kakiku. Petik 2. Mata Wan Qixing, Song Yuanchen dan yang lainnya bersinar dingin, niat membunuh terungkap. Mereka semua tahu banyak metode sulang dan mengerti bahwa sulang tidak selemah yang terlihat. Namun, mereka sekarang 7 orang. Bahkan jika tidak dihitung sebagai Sang Jiuko, ada 6 alam abadi dari 9 alam semesta. Ini jelas merupakan jajaran super yang sulit muncul sekali dalam 1 triliun tahun. Tim yang begitu kuat, melawan sulang, pasti akan menangkapnya.